kita harus ada bagaimana bisa mengukurnya. Kan sebuah kurikulum itu mempunyai tujuan, dan tujuan itu harus bisa dibuktikan atau bisa diukur tercapai atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya tadi jujur ya. Bagaimana kita mengukur jujur seseorang? Tapi kan itu sebuah sikap yang bisa diamati tetapi sulit untuk diukur bagaimana. Ada tes kejujuran gitu kan ya. Ya namanya manusia bisa saja dia memanipulasi kejujuran itu. Tanggung jawab ya, seperti apa? Akan sulit. Ya. Bisa saja di depan gurunya dia tanggung jawab, di luar dia tidak tanggung jawab. Nah, itu. Tapi sebuah gagasan dan itu diimplementasikan kan? Kita implementasikan tetapi tidak diukur. Kan tidak ada di ujian nasional ya materi tentang tes kejujuran. Nah, nggak ada. Ya. Seperti ketakwaan. Nah, itu sulit. Bagaimana kita membuktikan seseorang itu takwa misalkan ya? Itu sulit, tetapi itu diimplementasikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa masuk ke dalam hidden curriculum? Karena jika dimasukkan dalam kurikulum itu akan menjadi sebuah dokumen yang banyak. Hidden curriculum itu banyak sekali kan? Kalau kita lihat sebuah dokumen, masih kita itu dipenuhi oleh kompetensi pada setiap mata pelajaran. Itu yang didokumentasikan dalam sebuah kurikulum. Padahal dalam proses pendidikan kan banyak sekali gagasannya, ya kan? Ya, jadi punya semangat, ya jujur, banyak yang sikap. Kemudian anak-anak itu kalau belajarnya itu pengen aktif, pengen lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi banyak. Jadi sebuah gagasan, misalkan ini dokumen kurikulum nih. Kemudian Anda hanya mengajarkan apa yang ada dalam kurikulum, yaitu keliru juga. Ya, karena banyak gagasan-gagasan lain yang harus kita implementasikan tanpa dituliskan dalam sebuah dokumen kurikulum. Jadi gagasan apapun bisa apapun gitu, bisa apa saja. Ya. Misalkan kita fokuskan ingin mendidik anak seperti ini, seperti itu. Ya, tetapi kan itu tidak dimasukkan dalam sebuah dokumen kurikulum. Nah, itu yang dimaksud dengan hidden curriculum. Jadi hidden curriculum itu penting sekali. Ya. Jadi dan banyak sekali. Tetapi tidak mungkin jika itu dituliskan dalam sebuah dokumen karena akan menjadi banyak. Ya, maka dibatasi di dalam kurikulum kepada 3 domain belajar. Ya. Kognitif, afektif, psikomotor, atau lebih umumnya pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang contohnya yang menjadi tren adalah soft skill. Ya, bukan hard skill-nya lagi yang dibutuhkan, tapi soft skill. Kemampuan untuk kreatif, ya, kemampuan inovatif, bekerja sama, komunikasi, ya banyak sekali, daya tahan. Nah, itu kan bagaimana soft skill sebuah daya tahan itu penting sekali. Ya. Kenapa itu penting? Karena kita yang zaman sekarang serba instan, ya, itu harus dididik mempunyai daya tahan. Nah, kalau orang yang nggak paham, menganggapnya tega. Kalau orang yang nggak paham, menganggapnya tega. Padahal itu melatih untuk daya tahan. Contoh, misalkan Anda oleh orang tua Anda disuruh menyuci baju sendiri. Ya, cuci baju sendiri. Walaupun Anda misalkan masih SMP misalkan ya. Bahkan atau Anda masih SD, harus sendiri nyuci baju. Kan orang tua yang nggak paham, karunya. Ya.
anaknya harus disuruh-suruh nyuci baju sendiri. Padahal begini. Lah, itu mendidik. Itu mendidik mereka agar bisa menjaga pertama pakaiannya, ya, karena pakaian itu kan harus dicuci, dirawat dan sebagainya, ya. Dan dia tahu bagaimana cara mencuci. Nah, itu pendidikan yang jarang sekali ini diketahui, contoh. Kemudian apalagi anak kecil itu kelas 5 SD. Ya, kalau Anda punya adik kelas 5 SD, itu harus sudah bisa memasak mie, memasak telur. Minimal memasak telur itu harus bisa sendiri, jangan dibuatin. Bayangkan, ya, pendidikan daya tahan itu kan nggak ada dalam dokumen kurikulum, tapi itu harus soft skill, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada makanan, misalkan ya, dia bisa bertahan hidup. Itu yang di intinya, pada intinya dia bisa bertahan hidup. Oh, ada apa ya di rumah, ya udah saya masak aja sebisa mungkin bisa makan, ya. Jadi hal itu jangan menjadi hal yang tabu, ya, bukan, ya, bukan hal yang tabu. Karena pertanyaannya kan, kalau misalkan anak itu misalkan udah besar, ya, mereka udah sukses, apakah mereka masih mencuci baju sendiri? Biasanya kan ada yang mencucikan kan, atau sudah pakai mesin cuci, iya kan? Lalu kapan mereka bisa mencuci bajunya sendiri? Kalau bukan masih waktu kecil. Nah, hal-hal ini yang memang apa? Dan ada di sini ada Chinese, ada nggak? Nggak ada. Dan itu pendidikan orang Cina. Ya, mana ada orang Cina pulang sekolah dia langsung main. Yang ada pulang sekolah ikut nungguin toko, walaupun pakai seragam, ya. Begitu. Apa namanya? Itu daya tahan. Itu soft skill, ya, salah satu soft skill. Nah, termasuk Anda nih, ya, apa namanya, harus, kalau misalkan Anda semua difasilitasi, Anda harus menempa diri, ya. Memang kalau Anda penuh berjuang, ya, itu harus Anda syukuri, berarti Anda diberikan kemampuan, diberikan waktu untuk Anda berjuang, ya. Tapi kalau misalkan Anda yang sudah diprestasi, ya Anda harus menempa sendiri, ya. Nggak ada jaminan 5 tahun 10 tahun ke depan kita masih difasilitasi, ya kan? Nah, itu, apa namanya, itu apa namanya, bisa termasuk ke dalam hidden curriculum. Nah, termasuk misalkan, ya, di dalam, nanti misalkan Anda menuliskan sebuah skripsi, pasti kan seorang mahasiswa menulis skripsi kan, kemudian bimbingan dan sebagainya, itu sebenarnya apa namanya, tidak ada yang sulit sebenarnya, ya. Sebenarnya tidak ada yang sulit. Yang menjadi sulit karena biasanya mahasiswa yang tidak paham, yang tidak mengerti, ya, atau yang tidak percaya diri dengan pengetahuannya atau apa yang telah dipelajarinya. Rata-rata seperti itu, ya. Jadi percaya dengan melihat temannya yang sudah menyelesaikan skripsi. Nah, itu yang menjadi sesat kesananya, ya, dalam menulis skripsi. Jadi jangan melihat skripsi yang lainnya, ya. Seharusnya kita percaya dengan berbagai ini. Itu yang terjadi. Apa namanya, ternyata nggak ada yang menyulitkan sebenarnya, ya. Panduan semua sudah ada dan sebagainya. Itu yang harus kita antisipasi,
ya, antisipasi. Itu termasuk soft skill yang dibutuhkan. Oke. Baik, coba saya ingin tes dulu nih. Ya. Raffi Hikmawan. Ada Raffi Hikmawan? Hadir, Pak. Ya. Oke, Raffi, apa itu kurikulum? Kurikulum itu perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan. Misalkan kurikulum dalam misalkan kelas dalam SMP gitu misalkan kayak gitu, Pak. Oke, jadi menurut Raffi kurikulum itu adalah berbagai mata pelajaran ya. Jadi lebih fokus kepada materi, ya materi yang diberikan. Oke. Coba saya tanya lagi. Diva Dwi. Iya, Bapak. Ya. Kalau menurut saya kurikulum itu sama kayak Raffi yang kayak rancangan pembelajaran buat peserta didik kayak gitu, Pak. Maksudnya gimana? Kayak program pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang nantinya diberikan kepada peserta didik dalam periode jenjang pendidikan. Kenapa Diva lagi sakit? Iya, Pak. Oh, oke. Jadi sebuah program ya yang direncanakan. Itu kurikulum. Tadi mata pelajaran, program yang direncanakan ya. Kemudian saya coba lagi. Ahmad Sindu. Ya, Pak. Ya. Apa itu kurikulum? Kalau buat saya kurikulum itu panduan pembelajaran gitu, Pak, untuk seluruh peserta didik dari setiap apa yang akan mereka lakukan gitu ya selama masa belajarnya gitu, Pak, di sekolah dan ataupun di kuliahnya gitu ya untuk mencapai tujuannya sesuai kurikulumnya gitu. Oke, berarti kurikulum adalah pedoman ya. Pedoman pelaksanaan pelajaran. Iya, Pak. Oke. Saya sambil ngecek ya. Selalu ngecek yang off cam nih. Rona Afifah. Iya, Pak. Ya. Kalau menurut saya, kurikulum itu berupa ini, Pak, rencana pembelajaran yang tujuan kurikulum itu secara umum tuh untuk pendidikan nasional dan tujuannya untuk melancarkan proses pendidikan. Proses sebuah perencanaan ya. Jadi yang saya tangkap ya. Jadi Anda menangkapnya tadi pertama sebuah mata pelajaran, sebuah rencana, sebuah pedoman. Ya, seperti itu kurikulum. Oke. Ada yang pendapat lain selain tadi? Mata pelajaran, perencanaan, pedoman.
Ada pendapat lain? Saya izin berpendapat, Pak. Ya, silahkan. Ya, menurut saya kurikulum itu semua atau seluruh kegiatan siswa peserta didik yang dilakukan di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan, biasanya di sekolah, dan dibimbing oleh guru gitu, Pak, Yang dibimbing oleh untuk guru. meningkatkan kompetensi si peserta didiknya itu. Oke. Jadi menurut Risma tadi ada yang baru adalah kegiatan. Ya, kegiatan pendidikan, kegiatan pembelajaran. Jadi ada mata pelajaran, ada perencanaan, ada pedoman, ada kegiatan. Ya. Nah, itu apa namanya? 5 ya, ada 5, ada 4 ya, ada 4 kurikulum ya. Mudah-mudahan Anda nanti bisa melihat ya apa dimensi-dimensi kurikulum ya, biar Anda paham. Jadi kurikulum itu bisa diartikan macam-macam ya. Kemudian Anda bisa lihat juga pengertian kurikulum menurut undang-undang itu seperti apa ya. Nah, jadi dengan memahami sebuah definisi kurikulum ya, ini bisa memprediksi ya bagaimana seseorang melaksanakan sebuah pembelajaran. Ya. Ya, jadi definisi itu penting. Jadi bukan hanya kita mendefinisikan sebagai mendefinisikan pendapat orang lain. Ya, tidak seperti itu. Jadi kita harus bisa mendefinisikan ya kurikulum menurut kita sendiri. Ya, sehingga itu memberikan pandangan nantinya kita dalam memahami kurikulum ya, kemudian kita dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Nah, ini penting ya definisi. Nah, kita lanjut materi hari ini berkenaan dengan komponen-komponen kurikulum. Nah, jadi Anda harus memahami apa itu komponen-komponen kurikulum. Ya. Nah, indikator capaian pembelajaran ya pada pertemuan ini Anda diharapkan dapat menjelaskan komponen-komponen kurikulum ya, kemudian merumuskan deskripsi komponen kurikulum dan menghubungkan ya, mengkerangkangkan itu menghubungkan antar komponen kurikulum itu seperti apa. Nah, kita sambil mengulang ya. Jadi kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Nah, kenapa kurikulum diartikan sebagai sebuah sistem? Karena memiliki komponen-komponennya. Jadi sistem itu kalau misalkan salah satu tidak ada komponennya, pasti ya sistem tersebut tidak akan maksimal. Begitupun kurikulum. Nah, maka kita semua harus paham ya berkaitan dengan komponen-komponen kurikulum. Kemudian kurikulum itu memiliki tujuan yang satu dan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan lainnya seperti sistem. Jadi sebuah sistem itu memiliki tujuan. Nah, tujuan ini mengikat semua komponen ya dalam mencapai tujuan tersebut. Ya. Nah, nanti tiap komponen kurikulum itu mengacu kepada tujuannya kemana. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Jadi memiliki keterkaitan, memiliki hubungan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Nah, sistem adalah suatu kesatuan sejumlah elemen yang terkait dalam proses atau struktur dan dianggap berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam mencapai satu tujuan. Nah, itu pengertian sistem. Jadi banyak sekali sistem. Jadi ibaratnya ya, kalau misalkan di sini saya ada botol air mineral
ya. Kalau misalkan botol ini sebagai sebuah sistem dan saya cabut tutupnya, ya, dan ini ada air, kira-kira apa yang akan terjadi? Tumpah. Tumpah airnya kalau dibawa-bawa kan, ya, atau nanti ada yang masuk, ataupun tidak maksimal, ya. Begitupun di dalam sebuah kurikulum sebagai sistem. Salah satu komponennya tidak ada, ya tidak akan maksimal. Pasti ada sesuatu yang akan atau yang tidak sesuai dengan tujuan. Nah, ada 4-step model. Nah, ini menurut Ralph Tyler, ya, orang yang bisa dikatakan pertama, ya, yang merumuskan sistem kurikulum, ya. Nah, jadi yang pertama adalah bertanya dengan apa tujuan, ya, tujuan pendidikannya apa. Yang kedua adalah apa pengalaman belajarnya apa. Yang ketiga, ya, bagaimana hal ini, ya, dilakukan, ya, pengalaman bagaimana. Yang keempat, ya, dia menanyakan berdasarkan kepada apakah tujuan itu, bagaimana mengukur sebuah tujuan. Nah, dari keempat kita bisa merumuskan bahwa komponen kurikulum yang pertama adalah tujuan, isi, ya, strategi, kemudian evaluasi. Nah, jadi Ralph Tyler dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi dalam merancang sebuah kurikulum, ya, ini yang ditanyakan menurut Tyler. Maka komponen kurikulumnya menurut ini perkembangan dari Tyler, ya, dikembangkan oleh Robert Jais ini, ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, ada tujuan. Nah, tujuan itu ada mempunyai hierarki. Jadi Anda harus memahami, ya, hierarki tujuan kurikulum itu adalah ada aims, goals, dan objective. Kalau misalkan, ya, ini diartikan di dalam kurikulum kita, ya, ini misalkan aims-nya adalah tujuan pendidikan, ya, goals-nya itu visi misi tiap lembaga misalkan, atau tujuan tiap institusi. Nah, objektifnya, ya, ini tujuan-tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran, ya. Kemudian ada learning experience, learning strategy, ya, kemudian evaluation. Ini semuanya mempunyai hubungan antar komponen, ya. Nah, ini kan, nah, ini komponen kurikulum menurut di sistem pendidikan Indonesia. Nah, ada komponen tujuan. Nah, ini tujuan, nah, kita dirumuskan di dalam sebuah standar kompetensi lulusan. Kemudian isi atau materi ada pada standar isi. Strategi atau metode ada pada standar proses, dan evaluasi ada standar penilaian. Jadi ada 4 komponen dalam kurikulum, di mana ada standar-standarnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini komponen kurikulum di Indonesia. Nah, ada lagi hubungan, ya, komponen kurikulum yang tadi kan satu sama lain itu saling terhubungan, ya. Tujuan dengan evaluasi memiliki hubungan, tujuan dengan kegiatan mempunyai hubungan, ya. Tujuan dengan bahan memiliki hubungan. Itu tadi menurut Robert Jais. Nah, ini, ya, yang sekarang ini adalah hubungan komponen kurikulum menurut Kabir, ya. Menurut Kabir itu pertama dulu tujuan dulu, kemudian masuk ke bahan, masuk kegiatan, evaluasi, kembali ke tujuan. Jadi siklusnya hubungannya itu berurutan, ya, berurutan. Beda dengan yang pertama tadi saling keterkaitan.
Nah, ini menurut Nasution. Ya. Hubungan komponen kurikulum juga memiliki misalkan seperti ini. Merumuskan tujuan, ya, kemudian memilih bahan ajar, menentukan proses belajar mengajar, baru membuat alat penilaian. Nah, tetapi ini tidak nyambung. Ke sini tidak nyambung, terpisah. Ya. Nah. Oke. Nah, kita pelajari dulu nih. Ya. Apa namanya? Hierarki tujuan. Nah, jadi apapun kurikulumnya, Anda mau menggunakan kurikulum apapun, sebuah tujuan kurikulum pasti mempunyai hierarki tujuan seperti ini. Nah, kenapa Pak kita banyak sekali tujuannya ya? Karena di Indonesia itu bahasa yang kaya kan ya. Banyak istilahnya. Zaman KTSP namanya standar kompetensi. Zaman kurikulum 2013 namanya kompetensi dasar. Masuk kepada sekarang kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, namanya capaian pembelajaran. Jadi banyak sekali istilahnya, padahal itu adalah sama-sama. Ya, semuanya sama bahwa itu adalah objektif. Ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi Anda harus memahami apapun kurikulumnya pasti memiliki tujuan. Jadi ada tulisan namanya pernah dimuat di koran Pikiran Rakyat ya. Ada istilah a priori kurikulum. A priori kurikulum itu apa? Misalkan begini. Orang ketika ada perubahan kurikulum dia langsung antisipasi. Wah, kurikulum ganti menteri udah rubah lagi kurikulum. Kurikulum yang ini aja belum selesai udah ganti lagi. Ngapain sih harus ganti kurikulum? Gini. Wah, berkomentar. Itu a priori kurikulum. Ya. Tetapi kalau kita mempunyai pemahaman akan kurikulum, ya tenang saja. Ya. Jadi komponen-komponen ini membantu Anda dalam menganalisis perubahan sebuah kurikulum. Nah, pertama ada tujuan. Nah, tujuan hierarkinya ada aims, ada goals, ada objective. Ya. Nah, aims itu adalah tujuan pendidikan nasional. Ya. Kenapa disebut tujuan pendidikan nasional? Karena kurikulum mempunyai landasan filosofis sebuah negara atau sebuah bangsa. Nah, maka kurikulum apapun pasti mempunyai tujuan pendidikan nasional tertentu. Ya, negara apapun. Nah, masuk kepada tujuan institusional yang dimaksud dengan goals-nya. Nah, barulah di tiap lembaga mempunyai tujuan institusional, ini yang dinamakan hierarki tujuan, yaitu goals. Nah, kemudian masuk kepada objektif. Jadi objektif itu adalah tujuan mata pelajaran atau kompetensi maupun kompetensi dasar ya. Nah, ada tujuan instruksional. Nah, ini tujuan pembelajaran. Seperti tadi di awal. Tujuan pembelajaran untuk hari ini apa? Nah, itu tujuan instruksional. Tapi kalau tujuan kurikuler yang dimaksud dengan objektif, nah itu tujuan-tujuan yang harus dicapai pada setiap akhir sebuah mata pelajaran atau setiap kompetensi. Nah, jadi di kita tuh banyak sekali istilahnya ya. Jadi cuma ada 3, jadi berapa? Ya kan? Apalagi kalau misalkan ini diartikan tujuan pembelajaran, diartikan lagi ke bawahnya adalah indikator. Waduh. Diartikan lagi ke bawahnya adalah learning point. Waduh. Ya. Jadi banyak sekali istilahnya. Jadi kita memahami ini, aims, goals, objective. Jadi tujuannya mana dalam sebuah kurikulum. Nah, ini mempunyai keterhubungan ya. Jadi dari tujuan yang paling tinggi yaitu aims itu berhubungan sampai kepada tujuan instruksional.
Oke, ya. Nah, mari kita lihat tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi kita harus memahami bahwa ketika kita mendidik, ya ini kita mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi budaya ini kita perlu mengkritisi ya. Di kita mencerdaskan kehidupan bangsa itu saya menjadi hal yang apa ya? Disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Orang mau mengajarkan tetapi mengajarkan dengan tujuan yang lain. Sebagai contoh, fenomena Crazy Rich sekarang ya banyak sekali Crazy Rich, mungkin Anda juga tertarik ingin menjadi Crazy Rich seperti itu, dan itu mustahil. Kenapa itu mustahil? Ya, tidak ada sebuah kesuksesan tanpa kerja keras. Sedangkan mereka mengajarkan menjadi kaya tanpa bekerja keras. Ini secara logika sudah tidak masuk. Tapi entah kenapa, karena dengan berbagai media sosial, internet, dan lain sebagainya, orang itu mudah sekali percaya. Nah, jadi Anda ya, mahasiswa UPI, Anda harus kritis ya dengan fenomena-fenomena sekarang ini. Ya. Apalagi di Bandung ada Crazy Rich, usianya baru 20-an, dia tidak sekolah tapi bisa jadi kaya. Itu kan sesat. Itu sesat. Ya. Berbagai hasil penelitian, termasuk penelitian oleh Bank Dunia, oleh World Bank, pendidikan ya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang. Ya. Tapi jangan diartikan bahwa pendidikan formal saja. Ya, pendidikan apapun, ya pendidikan. Itu. Jadi banyak. Jadi yang melatih seperti itu jadi tapi nipu gitu kan ya. Nah, ini yang apa namanya? Fenomena sekarang ini. Mulai terungkap di Medan. Oh, ternyata ini agen trading ini ya. Kemudian si B ternyata agen trading A. Nah, ini apa namanya yang harus kita ini. Kemudian yang saya sayangkan lagi adalah dalam mewujudkan ini fasilitas di dunia sekarang, dunia digital untuk kebutuhan pendidikan ya, dan sangat disayangkannya di Indonesia masih harus berbayar. Misalkan Anda mau pakai ruang guru harus bayar. Ya kan? Anda pakai yang lain ya harus bayar. Padahal di luar itu banyak sekali yang murah. Bukan murah, banyak yang gratis. Paling banyak Amerika ya. Amerika itu banyak sekali. Kayak ruang guru, kayak yang lainnya itu di Amerika itu gratis. Cuma di Indonesia berbayar, aneh saya. Ya. Ya memang apa kita kurang modal, tidak ada uang ke sana atau bagaimana, saya pun kurang tahu. Atau apakah pengusaha-pengusaha di Indonesia itu cuci tangan untuk mempunyai kewajiban apa namanya membangun bangsa. Saya kurang tahu. Jadi melihat fenomena seperti ini ya di dunia digital,
dari TK itu harus, menurut saya dari TK itu harus sudah diajarkan bahasa Inggris. Kalau misalkan kita tidak pintar bahasa Inggris, ya kita bayar. Ibaratnya seperti itu. Karena kalau Anda bisa bahasa Inggris, Anda perlu buku apapun, itu ada yang tempat gratis. Saya ratusan buku tentang pendidikan, ya, itu gratis. Tapi bahasa Inggris. Coba kalau Anda pengen buku bahasa Indonesia, Anda harus beli. Ya. Kemudian sumber-sumber belajar untuk anak TK, anak SD, SMP itu di luar banyak sekali, tapi bahasa Inggris. Lagi-lagi bahasa Inggris. Nggak ada bahasa Indonesianya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, ya bayar. Nah, ini yang di kita fenomenanya seperti itu. Anda pengen pinter, tinggal ikut aja misalkan ya. Misalkan Anda mau kalau masih UN gitu kan ya. Misalkan ada yang mau ujian UN tuh. Ini aja latihan di Khan Academy. Tapi bahasa Inggris. Itu gratis. Standarnya bukan nasional lagi, standar internasional. Latihan-latihan soalnya. Nah, itu contoh ya. Ini fenomena mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi tidak semua orang mau dan tidak semua orang sadar. Beda kan ya? Mau dan sadar itu sulit. Ada orang yang mau ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada yang tidak sadar, ada banyak. Ya. Secara logika seperti inilah. Anak-anak jalanan ya, itu tidak mempunyai kemauan, tidak mempunyai kesadaran. Ini yang jadi bahaya. Ya, pentingnya pendidikan. Karena sudah dicuci otak oleh orang tuanya untuk seperti itu. Nah, jadi problematika yang pelik ya. Problematika yang pelik kalau kita berbicara tentang pendidikan nasional. Ya. Kemudian banyak diteliti sekarang ini kenapa pendidikan kita kok tidak bisa merata, tidak bisa bersaing SDM kita dengan yang lain. Padahal kita itu pintarnya sama-sama aja, 11-12 kalau pintarnya kita dengan orang-orang negara maju. Ya, tetapi yang berbeda adalah kemauan untuk terus belajar, terus berkembang, membuat sebuah inovasi. Itu yang kita lemah. Ya, kita masih lemah. Nah, tujuan pendidikan nasional, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa. Nah, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Anda ingat, ya, tujuan pendidikan atau tujuan AIMS di dalam kurikulum itu ini yang pertama. Ya, di Indonesia itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini bukan menjadi tanggung jawab guru agama, ya, tetapi menjadi tanggung jawab semua, ya, agar bisa mencetak manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agamanya. Yang kedua, berakhlak mulia. Kan kita bisa ukur ya. Kalau misalkan sekolah itu bagus, ya, sekolah itu bagus, tetapi siswanya itu tidak berakhlak mulia, mohon maaf, ya, secara kurikulum berarti pendidikan itu gagal. Kenapa? Karena tujuan yang tidak tercapai. Ya. Kenapa? Sekolah-sekolah tidak aware dengan itu. Karena kurikulumnya tidak pernah dibaca dan tidak paham. Dari mana sih adanya kurikulum?
tujuannya apa sih? Tujuannya hanya yang memahaminya adalah tujuan tiap mata pelajaran saja. Ya, coba kalau semua gurunya paham bahwa ini adalah tugas kita semua, kemudian masyarakat juga paham bahwa yang pertama itu bukan anak pintar matematika, bukan pintar lain-lain, misalkan ya. Tapi tujuan pertama itu ini. Coba, bisa bayangkan nggak negara kita menjadi negara yang tentram, damai? Ya. Tidak ada tuh orang-orang yang korupsi, tidak ada orang yang membuli. Kenapa? Karena semua masyarakatnya itu takut kepada Tuhannya. Takut kepada Tuhannya. Coba kalau ini menjadi kesadaran kita semua. Ya, kita kan fokusnya terlalu kepada materi ya. Tapi ini kita tidak bangga dengan yang ini. Di sini ada yang saya mau membandingkan ya, yang ini. Ada yang sekolahnya di Santa Angela. Ada nggak? Atau ada yang sekolahnya di sekolah Kristen? Ada nggak di sini? Saya mau konfirmasi dan saya tahu ya. Ada nggak? Nggak ada. Saya pergi ke Santa Angela, sekolah Kristen ya, di Jalan Dago, itu dekat sebelum BIP ya, itu di Santa Angela, sekolah Kristen. Ini biar buat perbandingan dengan sekolah-sekolah Islam, maksudnya begitu ya. Ketika bel berbunyi, bel berbunyi, itu sekolah tiba-tiba kita merasa sepi ya. Tidak ada tuh anak-anak yang keluar masuk kelas, tidak ada guru-guru yang diam di kantor. Semuanya berkegiatan di dalam kelas belajar. Tidak ada yang jalan-jalan bolak-balik ke kamar mandi. Nggak ada. Ya kalau misalkan kita 2 jam belajaran, orang dewasa ya itu bisa menahan kencing dan tahu kapan kita harus misalkan ke toilet dulu. Kalau misalkan sedang belajar, kamar mandi bolak-balik, itu bukan lagi dia ingin ke kamar mandi, tapi sudah masuk kepada penyakit psikologi secara tidak sadar. Ya, ini saya dikasih tahu oleh psikolog, kalau ada anak-anak nih, ya, dia sedang belajar di kelas bolak-balik ke kamar mandi, berarti ada sesuatu. Ya, orang dewasa itu bisa, yang tidak bisa menahan kencing itu anak kecil sama lansia. Jadi kalau misalkan kita masih muda tidak bisa menahan itu, berarti kita sudah lansia. Nah, itu hati-hati ya. Harus perbaiki. Jadi hal-hal seperti itu kan kita banyak nggak taunya. Banyak yang nggak taunya. Nah, ini tujuan ini saya yakin ya. Saya yakin pendidikan kita pasti keren. Ya, kalau misalkan semua pendidik, semua masyarakat memahami tujuan pendidikan nasional itu apa, wah ini keren sekali. Ya, ini keren sekali. Oke, tujuan institusional, ya. Tujuan lembaga atau tujuan satuan pendidikan, ya, tercantum juga di dalam standar kompetensi lulusan di tiap jenjang. SKL adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga
pendidikan tertentu. Nah, seperti halnya UPI, ya. UPI itu sekarang apa sih motonya? Saya lupa juga ya. Kan leading and outstanding ya. Tetapi sekarang dirubah tuh sama rektor itu UPI. Aduh. Edun, UPI Edun. Waktu buka ya. Education, saya lupa itunya apa ya. Jadi UPI Edun. Jadi kita ya mempunyai itu di mana mahasiswanya maupun orang-orang yang di dalam UPI menjadi manusia-manusia yang edun. Ya, edun itu adalah manusia-manusia yang berpendidikan, ya, education. Nah, kemudian tujuan kurikuler. Nah, kalau tujuan kurikuler ini pada setiap bidang studi, ya, yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tujuan dan berbicaranya masih tujuan kurikuler, ini belum secara keseluruhan kurikulum. Jadi kurikulum tetap ya menuju kepada tujuan pendidikan nasional. Nah, maka dari tujuan yang awal tadi, kalau Anda berdebat atau Anda berdiskusi dengan pendidikan yang lain atau kurikulum di negara lain, contoh paling dekat Singapura dulu lah. Nanti akan Anda ditanyakan kenapa ada mata pelajaran agama di Indonesia. Kan kalau agama itu kan kepercayaan masing-masing. Kenapa harus dipelajari? Itu pasti ke sana pertanyaannya. Nah, kita jelas kok kenapa ada mata pelajaran agama. Kenapa ada di dalam tujuan di Amerika tidak ada pelajaran agama karena di Amerika ya, karena di Amerika tidak ada tujuan pendidikan nasionalnya untuk bertakwa atau beribadah. Ya, maka tiap kurikulum, nah itu ada tujuan-tujuan kepentingan atau tujuan-tujuan nasional tertentu. Ya, tujuan negara tertentu itu pasti ada. Nah, sebagai contoh saja pemikiran lulusan Amerika ya, lulusan Amerika ya banyak pemikirannya yang liberal ya. Jadi ya lebih bebas, banyak juga terpengaruhi banyak. Termasuk dalam hal agama pun banyak sekali. Ya. Kalau misalkan nggak kuat, nah itu bahaya. Oke. Masih ada waktu kan ya? Masih banyak. Nah, ada tujuan pembelajaran ya, bagian dari tujuan kurikuler. Kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik dalam satu kali pertemuan. Nah, itu tujuan pembelajaran. Jadi ketika Anda mau masuk kelas, ya, nah itu harus ada tujuannya apa dulu nih yang akan dicapai pada pertemuan ini. Seperti itu kurang lebih. Nah, tujuan pembelajaran yaitu apa namanya? Menuju kepada teori Bloom. Yaitu ada 3 domain belajar, kognitif, afektif, psikomotor. Nah, ini adalah mana yang akan kita capai dalam sebuah pembelajaran. Nah, ya, ada yang kedua adalah komponen learning experience.
atau kurikulum konten, atau di sini mulai isi, pengalaman, kegiatan. Ini adalah komponen kurikulum yang kedua. Nah, yang pertama adalah pengalaman belajar. Jadi apa pengalaman belajar? Ya, sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Ya. Yang kedua, isi kurikulum memiliki hubungan, ya, komponen dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Jadi ini berkaitan materi di sini, ya kita menentukan juga sikapnya apa yang akan diajarkan, pengalaman-pengalaman apa, atau muatan di dalam kurikulum, itulah yang dimaksud dengan komponen learning experience. Jadi muatannya, isinya apa, ya. Nah, elemen materi itu ada yang berkaitan dengan knowledge, jadi pengetahuan. Pengetahuan itu ada fakta, ada eksplanasi, prinsip, ada definisi. Ada skill, ya, calistung, berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, itu skill. Ya, kemudian ada nilai-nilai, baik buruk, indah jelek, benar salah. Sebenarnya ini yang diajarkan di dalam sebuah kurikulum. Nah, ketika harus signifikan dengan kehidupan sehari-hari, utility, jadi menyeluruh, tidak parsial, ya. Kemudian membentuk pengembangan manusia. Nah, yang ketiga ada komponen strategi pembelajaran. Nah, komponen strategi pembelajaran ini sebuah cara bagaimana kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Intinya itu, bagaimana caranya. Nah, itu kita berkaitan dengan strategi pembelajaran. Jadi meliputi rencana, metode, perangkat kegiatan, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran ini adalah di dalamnya memuat sebuah metode, kemudian ada media, ada waktu, ya, kemudian satu lagi adalah evaluasi. Nah, itu dalam sebuah strategi ditentukan tuh bagaimana, apa yang akan dilakukan, seperti apa, ya. Nah, strategi tentu ini disusun untuk mencapai tujuan. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita sedang piknik gitu kan, ya, kita akan piknik ke tempat A. Nah, berarti di tempat A tersebut, ya, kita bertanya kan mau ngapain di sana. Oh, kita mau bertamasya. Oke, ke sana pakai apa? Nah, itu komponen yang ketiga. Jadi caranya bagaimana? Bukan cara untuk bertamasya kan? Ya, bukan cara untuk tamasya. Kalau misalkan tujuannya tadi misalkan ke pantai mau bertamasya, itu kan adalah pengalamannya. Isinya tujuannya ke pantai. Pengalamannya bertamasya di pantai. Kemudian pakai apa ke sana? Ya, kita harus pakai kendaraan, alat transportasi. Ini maksud dengan cara, atau di dalam kurikulum ini disebut dengan learning strateginya. Ya, tapi kan di sini tidak menanyakan bagaimana cara bertamasya di pantai, kan tidak, kan lucu ya. Ya, lucu. Kemudian ada komponen evaluasi digunakan apakah kita sudah sampai ke pantai, pertanyaan seperti itu kan. Apakah kita senang di sana? Itu evaluasi. Ya. Jadi kesalahan persepsi kalau misalkan memahami sebuah evaluasi itu di dalam pembelajaran untuk menanyakan materi, ini lucu. Ya.
Jadi bukan sebuah evaluasi, sebuah evaluasi bukan untuk menanyakan materi apa yang sudah diajarkan, bukan, tapi tujuan apa yang sudah tercapai. Ya, begitupun strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan, bukan tidak bertanya bagaimana bertamasya di pantai. Ya, kita harus meluruskan ini, ya, kesalahpahaman ini. Nah, Anda bisa cari ya, apa itu pendekatan, apa itu model, apa strategi, apa itu metode, apa itu taktik, apa itu taktik. Nah, saya akan tanya di minggu depan ya. Saya tidak akan jelaskan ini. Ini walaupun ada penjelasannya, nanti saya ini ya, di share ya. Nah, yang terakhir itu ada komponen evaluasi kurikulum. Nah, kegiatan evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. Nah, itu evaluasi, adanya sebuah keputusan ini baik atau buruk. Kita kurikulum itu belum belum pernah dievaluasi, tapi langsung diganti. Ya, kita tidak pernah hasil evaluasi kurikulum seperti apa, itu jarang. Jadi tentu di sini Anda bisa baca sendiri bahwa sebuah evaluasi itu untuk mengukur ketercapaian sebuah tujuan, yaitu evaluasi kurikulum. Nah, keputusan akhirnya apakah kurikulum ini tadi akan dipertahankan atau tidak, atau misalkan direvisi atau seperti apa. Ini komponen evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi yang dievaluasi berkaitan dengan ide. Idenya itu dievaluasi seperti apa. Perencanaan kurikulumnya dievaluasi. Pelaksanaan kurikulumnya dievaluasi. Hasil ya kurikulumnya itu dievaluasi. Jadi semuanya dievaluasi. Mana nih yang harus kita revisi? Ini bukan mengganti semuanya. Nah, berkaitan yang sekarang ini ramai ya. Sekarang itu malah kita ada 3 kurikulum. Nanti saya buka ya. Nanti kita pelajari juga ya bagaimana kurikulum yang ada. Oke, ya. Ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi kan saya baca yang dari Permendikbud yang nomor 20 itu, Pak. Tentang standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi lulusan. Nah, di situ kan ada monitoring dan evaluasi gitu ya. Nah, saya tuh di situ kan evaluasinya saya baca-baca gitu ada 2 gitu, kayak evaluasi program evaluasi instrumen prodi misalkan, sama instrumen standar kompetensi lulusan gitu, Pak. Nah, itu bedanya apa ya, Pak ya? Di kurikulum mana? Di standar di evaluasi standar kompetensi lulusan yang hubungannya sama kurikulum gitu, Pak. Standar evaluasi? Standar kompetensi lulusan. Ya, nah itu kan ada evaluasinya ya, Pak ya. Di situ ada evaluasi. Nah, di evaluasi itu ada instrumennya. Nah, instrumennya itu ada instrumen jurusan sama instrumen standar kompetensi lulusan. Nah, itu beda. Bentar, saya belum memahami maksudnya nih. Jadi ada standar kompetensi lulusan, ya. Kemudian di standar kompetensi lulusan ada evaluasi. Ya, evaluasinya dibagi 2 tuh. Ada yang mengacu sama instrumen jurusan. Nah, ini di kurikulum apa ini? Bukan kurikulum sih, Pak, kayaknya. Tapi lebih ke standar kompetensinya sih, Pak. Okay. Nah, karena ada yang berbeda ya. Misalkan begini. Saya mau mengakreditasi sebuah sekolah. Nah, apa dasarnya dalam melakukan akreditasi?
Tadi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses itu yang digunakan. Nah, standar kompetensi lulusan ya itu digunakan sebagai kualifikasi setiap jenjang. Misalkan begini, kan ada 4 sikap ya, ada spiritual, kognitif, afektif, psikomotor. Jadi 4 kompetensi itu dalam standar kompetensi lulusan itu. Nah, kemudian dijabarkan. Kalau misalkan anak SD itu harus apa sih? Anak SMP harus apa standar pikir lulusannya? Ya, anak SMA harus apa standar kompetensi lulusannya sehingga perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi tidak diatur di dalam standar kompetensi lulusan. Perguruan tinggi diatur dalam KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional. Ya, itu KKNI. Nah, Anda kalau misalkan ingin tahu Anda itu sudah sampai ke sana atau belum? Ya, kepada KKNI. Nah, itu ya. Nah, jadi tadi berkaitan dengan SKL, kemudian ada evaluasinya, ya. Kalau monitoring, ini kan berkaitan dengan manajemen, ya, untuk memonitor bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan di awal atau tujuannya. Jadi ada kesesuaian. Oh, ini sesuai, itu fungsinya monitoring. Jadi memonitor. Belum menilai, tidak menilai. Ya, berbeda. Kalau menilai itu proses untuk mendapatkan angka. Nah, angka itu sebagai informasi dalam membuat sebuah keputusan. Begitu ya, Raffi ya. Ya baik Pak. Atau Terima kasih, kalau Pak. masih bingung, contoh kasusnya apa? Sebenarnya saya lihatnya dari ini sih Pak, dari dari standar kompetensi lulusan yang dari universitas UNM, dari UNM Pak. Nah prosedurnya tuh ada gitu Pak, ada prosedurnya gitu Pak. Nah saya tuh masih bingung di instrumen-instrumen itunya. Prosedur apa ya itu? Apakah prosedur dalam kurikulum, apakah di dalam manajemen? Karena berbeda. Nah itu Pak, saya juga belum Nah tahu. iya, makanya kasusnya seperti apa? Kalau kasusnya berkaitan dengan proses pembelajaran, nah itu kurikulum. Kalau misalkan tadi monitoring dan sebagainya itu dalam manajemen. Ya, makanya ini maksudnya kemana? Jadi ini tidak bisa dicampur adukan. Dalam manajemen ada evaluasinya, ya di dalam kurikulum ada evaluasinya. Dua-duanya mempunyai evaluasi. Nah, begitu kan? Baik, ada pertanyaan lain? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ya, tadi Bapak sempat membahas bahwa kurikulum di negara kita itu kan mengalami beberapa kali perubahan ya Pak. Namun tanpa adanya evaluasi terlebih dahulu, berarti selama ini tuh hal yang mendasari suatu kurikulum mengalami revisi atau perubahan itu berdasarkan apa ya Pak? Mungkin seperti itu Pak. Ya, ini yang menjelaskan Profesor Said Hamid Hasan, Ketua Tim Pengembang Kurikulum 2013. Nah, ini yang bercerita. Aja langsung orangnya. Ya, langsung orangnya yang bercerita bahwa kita belum melaksanakan evaluasi kurikulum. Ya. Contoh ini ya. Saya perlihatkan. Nah, Anda bisa sekarang masuk, ada website kurikulum Kemendikbud ya. Kurikulum kemendikbud.go.id. Nah, ini. Ya.
Kurikulum 2013 sekian, kurikulum 2013 sekian. Kita lihat dulu ini apa? Skor numerasi, skor literasi. Kenapa diartikan bahwa kurikulum darurat lebih baik daripada kurikulum 2013? Ya kan? Ini di website resmi loh. Dan ini belum pernah dilakukan evaluasi kurikulum. Nah, kenapa? Ya. Nah, yang juga kurang tahu mungkin ya, pertama memerlukan waktu yang lama. Saya kebayangkan kan, kalau misalkan kurikulum SD itu untuk 6 tahun, berarti evaluasi bisa dilakukan setelah kurikulum itu dilaksanakan selama 6 tahun. Ya kan? Masa baru 3 tahun sudah dievaluasi? Berarti kan dari awal tuh, bagaimana nanti hasilnya di 6 tahun. Nah, itu kenapa evaluasi itu tidak dilakukan. Hanya bagian-bagian kecil yang dilakukan. Secara menyeluruh itu tidak dilakukan. Ya. Nah, jadi dasarnya kan begini. Nanti kita belajar di pengembangan kurikulum ya. Di pengembangan kurikulum itu dijelaskan bahwa kurikulum dikembangkan dari kurikulum sebelumnya. Ya, walaupun nanti ada kurikulum baru, nggak mungkin orang itu mampu membuat kurikulum plek. Pasti melihat kurikulum yang sudah ada. Ya, jadi mengembangkan kurikulum adalah sebuah kegiatan, ya, pengembangan melihat kurikulum sebelumnya. Ini tetap nyambung artinya, gitu. Ya, tetap nyambung. Itu kira-kira. Ada lagi? Nah, jadi ini saya akan tes nanti di minggu depan ya. Anda cari tadi perbedaan ya, pendekatan. Apa itu pendekatan? Model, kemudian apalagi? Strategi, metode, teknik, dan taktik. Ya, nanti bagaimana saya ngetesnya, gimana minggu depan. Ya, kemudian apa namanya? Nantilah kita bertahap itu saja dulu biar kita bisa membedakan antara apa namanya? Tadi ya di dalam strategi itu biar tidak keliru seperti apa. Kemudian Anda harus baca lagi ya, nanti saya tambahkan di spot ada materi-materi lain. Anda baca lagi tentang komponen kurikulum biar paham. Kalau kita paham komponen kurikulum ya, jadi kurikulum apapun kita bisa memahaminya. Atau Anda nanti ketika terjun di dunia nyata ya, di dunia pendidikan harus mengembangkan kurikulum bisa. Jangan mau kita sebagai pengguna kurikulum terus-menerus. Ya. Kenapa? Ya kita misalkan Anda kalau misalkan nanti menjadi pendidik, menjadi guru gitu kan ya. Kita bukan pengguna kurikulum. Kalau kita pengguna kurikulum, kita sama dengan robot. Ya, dikasih program, ya sudah. Itu dilakukan. Tetapi harusnya dikembangkan. Kan belum tentu itu sesuai dengan peserta didik kita. Ya kan? Masa gimana di kurikulumnya harus menelusuri internet. Sedangkan misalkan Anda ditempatkan di sekolah yang jangan pun internet, listrik pun sulit. Nah, jadi hal-hal ini pentingnya pengembangan kurikulum. Tidak ada kurikulum yang tepat. Ini yang ada adalah kurikulum nasional, itu harus kita kembangkan, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing di lembaga pendidikan. Ya, seperti itu. Baik,
Jika tidak ada pertanyaan, karena sebentar lagi Anda harus masuk ke kuliah kedua dan saya juga harus masuk ke